Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kimia kelas 12 yang akan diambil dari pembelajarannya akan menggunakan buku ini ya. Buku Maestro Martin Kanginan Kimia SMA kelas 11 jilid 2 ya. Jadi saya sudah membuat dua buku. Yang pertama jilid 1 untuk kelas 10. Ini kelas 10. Kelas 12 sedang kita buat. Mudah-mudahan 2 bulan lagi selesai. Oke. Bab pertama, hidrokarbon dan minyak bumi. Acuannya Maestro Kimia kelas 11 jilid 2 Martin Kanginan, penerbit Mass Media. Sebelum kita lanjut, tolong di subscribe, like, dan diberi komen. Oke. Hidrokarbon terbagi atas rantai terbuka ya. Kemudian nanti di kelas 3 kita akan belajar benzena dan turunannya. Ini rantai tertutup dengan ikatan tunggal dan ganda berselang-seling. Hidrokarbon dibagi atas 3. Oh, hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi C dan H. Terbagi menjadi satu, E3, yaitu yang pertama alkana, ikatan tunggal. Jadi kita hanya berhadapan dengan ikatan tunggal. Yang kedua alkena, ada ikatan rangkap 2. Ya, di kelas 10 ini sederhana, ikatan rangkap 2-nya hanya 1. Kemudian yang ketiga adalah alkuna, ikatan rangkap 3. Ya. Juga hanya ada 1 ikatan rangkap 3, yang lainnya ikatan rangkap 1. Kita mulai dulu dari alkana. Ya. Rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Ya, CnH2n plus 2. Pertama kita belajar dulu alkana tanpa cabang. Ya, alkana tanpa cabang. Misalnya kalau N-nya kita ambil 1, Cn, N-nya 1, jadi 2N plus 2, 2 kali 2 tambah 2, H4. Jadi CH4. Nah, struktur molekulnya adalah seperti ini. Karbon. Karbon memiliki, kalau tangan 4 ya, dia bisa mengikat 4 atom atau gugus atom. Istilahnya tangannya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, untuk metana, semuanya mengikat atom hidrogen. Nah, seperti ini. Nah, dalam notasi yang lebih singkat, biasanya kita C itu harus punya tangan 4. Jadi karena dia tangannya tidak mengikat yang lain, maka ini CH4. Nah, ini disebut metana. Jadi memiliki akhiran ana ya. Kalau N-nya 1, met. Jadi metana. Itu C-nya 1. Nah, kalau C-nya 2, maka sesuai dengan rumus umum CnH2n plus 2. Ini 2, 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Jadi C2H6. C2H6. Strukturnya C-nya ada 2. Nah, C tangannya ada 4. Ini berikatan dengan karbon yang sebelah kanan 1. Berarti ada 3 tangan yang sisa. Nah, ketiga tangan yang sisa ini tentu diisi dengan hidrogen. Yang kanan juga sama, ada 3 tangan yang sisa. Yang belum berikatan, diisi dengan hidrogen semua. Seperti ini. Nah, untuk notasi yang lebih singkat, biasanya ikatan C dan H itu tidak kita tuliskan pakai garis begini, tapi langsung saja. Misalnya C-nya ada 2, seperti ini. Nah, yang C sebelah kiri hanya berikatan dengan 1 atom C yang lain. Berarti dia masih ada 3 tangan. Maka ketiga tangannya ini diisi oleh H3. Hal yang sama terjadi di sebelah kanan. Baru tangannya 1. Berarti sisanya 3 diisi oleh H3. Nah, biasanya notasinya seperti itu. Ya. Ini 2. Kalau 2 itu etana. N-nya 2 ya. Akhiran ana.
Bagaimana kalau 3? Ya. Ya, kalau Anda lihat 3, N-nya 3 berarti 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8. C3H8. Jadi C-nya ada 3, 1 2 3. Ya, kalau kita pakai notasi biasa, yang sebelah kiri ini tangannya baru terikat 1, berarti ada 3. Yang tengah tangannya terikat 2, berarti dia masih punya 2 lagi. Dan yang sebelah kanan, tangan yang berikatan dengan karbon yang sebelah kiri 1, berarti masih ada 3 lagi. Karena tangannya ada 4. Masing-masing diisi oleh hidrogen ya. Masing-masing diisi oleh hidrogen. Ya. Nah, kalau mau notasi yang lebih singkat, kita isikan karbonnya saja. Ikatan karbonnya C, C, C. Ya. Kemudian kita lihat karbon yang sebelah kiri ini tangannya baru berikatan 1, berarti sisa 3. Berarti H3. Yang tengah ini karbonnya punya tangan sudah terikat 2, berarti sisa 2, berarti H2. Yang terakhir sama tangannya baru 1, jadi sisa H3. Nah, 3 itu prop. Jadi ini propana. Ya. Atom C-nya 3. Oke, kita teruskan lagi. Bagaimana kalau N-nya 4? Ya. Bagaimana kalau N-nya 4? Ini N-nya 4. Maka rumus molekulnya adalah tadi ya, CnH2n plus 2 ya. CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 4, 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Jadi ini H10. Ya. C4 hanya 10. Jadi kalau kita buat strukturnya yang lengkap, karbonnya ada 4. Ya, masing-masing tangannya harus 4. Ini baru 1, berarti ada 3 kosong. Ini ada 2, berarti ada 2 kosong. Yang sebelah kanan juga 2, ada 2 kosong. Paling kanan baru 1, sehingga ada 3 yang kosong. Ya, seperti ini. Semuanya diisi oleh hidrogen ya. Jadi semuanya diisi oleh hidrogen. Nah, notasi lebih singkatnya adalah cukup kita gambar karbonnya saja, ikatan antar karbon. Jadi C ada 4. Kemudian sisa dari tangannya kita isi sebanyak hidrogennya. Yang sebelah kanan tangannya hanya 1, berarti masih sisa 3. Jadi H3. Yang kedua 2 tangan, berarti sisa 2. Ini juga 2 tangan, sisa 2. Yang paling ujung 1, jadi sisa 3. Jadi biasanya itu kalau rantai lurus, yang ujung itu hanya 3, yang antara kedua ujung itu selalu H2. Berulang H2. Ya. Itu yang disebut dengan deret homolog. Jadi bedanya antara N yang berturutan hanya beda CH2. Ya. Itu yang disebut deret homolog ya. Nah, namanya kalau 4 ya, butana. Ya, butana. Yang terakhir misalnya kalau 5, C5 5 kali 2 10 tambah 2 12. Jadi C5H12. Ya. Dengan cara yang ini silakan Anda kerjakan sendiri. C-nya ada 5. Bagaimana struktur lengkapnya, ya. Nah, kita akan kerjakan yang lebih simpel, yaitu karbon saja yang kita lihat, hidrogennya kita tulis langsung jumlahnya. Oke, ini biar seperti kemarin, ya seperti tadi maksud saya, yang di ujung tuh pasti 3. Kenapa? Yang terikat hanya 1, berarti sisa 3. Ini juga yang ujung terikat 1. Yang lainnya 2, jadi selalu 2. Jadi yang ujung selalu 3, ya. Yang diantaranya selalu 2. H2, ini H2. Yang seperti itu. Ya. Kalau 5 itu pentana, ya, pentana. Jadi akhiran ana ya, alkana, ikatan lengkap 1. Ya, silakan diteruskan. Nah, kalau kita teruskan nanti
Ini ada C6 H14 ya. Jadi C6 1 2 3 4 5 6. Nanti yang ujung itu pasti 2, hanya 2. H3, yang ujung selalu hanya 3. Yang di tengah ini tangannya semua 2, jadi selalu kurang H2 supaya tangannya 4. Ya. Seperti itu. Nah, kalau 6 namanya heksana. Ya, demikian seterusnya. Heksana. Nah, kalau 7 saya tidak akan teruskan ya. Kalau 7 namanya adalah heptana. Kalau N-nya 8 namanya adalah oktana. Ya. Kalau N-nya 9 nona. Dan kalau 10 adalah dekana. Biasanya sampai 10 aja yang harus Anda hafal ya. Karena yang sering muncul hanya seperti itu ya. Anda sudah mengetahui alkana rantai lurus ya. Yang kedua adalah kita akan belajar gugus alkil. Ya, gugus alkil. Ya, biasanya dilambangkan dengan R strip atau strip R. Strip ini artinya ikatan, dia berikatan dengan rantai induk. Ya, jadi ini akan rantai induk. Jadi gugus alkil itu adalah alkana yang satu atom hidrogennya hilang. Jadi satu atom hidrogennya hilang. Dan itu hilangnya itu karena nanti dia akan terikat pada rantai induk alkana ya. Jadi dia akan terikat pada rantai induk alkana. Nah, karena itu kita belajar dulu bagaimana sih alkil itu. Ini alkana, akhirannya ana. Itu akan berubah jadi alkil. Ya, jadi hampir sama namanya. Cuman akhirannya jadi il. Jadi ana dirubah jadi il. Ya. Jadi akhiran ana akan menjadi akhiran il. Ya. Kita kasih contoh. CH4 kita kasih nama metana. Maka kalau alkilnya adalah CH3 dikurangi 1. H3, nah ini akan berikatan dengan rantai induk ya. Akan berikatan dengan rantai induk. Jadi nanti akan berikatan dengan rantai induk ini. Rantai induk alkana tentu ya. Rantai induk alkana. Nah, namanya tinggal akhiran ana diganti dengan il. Jadi metana jadi metil ya. Yang kedua, etana C2H6. Nah, tentu di sini jadi C2H5. Nanti ini berikatan dengan rantai induk alkana. Namanya etana, kalau ini etana ini etil ya, akhiran il. Nah, kalau C-nya 2 seperti tadi, kadang-kadang dia tidak tulis C2H5, tapi ditulisnya C strip C strip. Ini nanti berikatan dengan rantai induk. Ya, rantai induk alkana. Ya. Nah, tentu di sini kita sama seperti tadi, kita lihat ini tangannya 1, berarti di sini masih ada sisa H3. Di sini tangannya ada 2, makanya sisanya H2. Nah, jadi C2H5, C2H5 strip. Ya. Seperti itu. C3H8. Ya. C3H8. Ini namanya apa? Propana tadi, ya, propana. Maka dia akan jadi C3H7 strip, ini alkilnya. Maka nama alkilnya adalah propil. Jadi akhiran ana diganti akhiran il. Ya. Nah, kadang sering kita tidak ditulis C3H7 tetapi ditulis sebagai C strip C strip. Nah, ini terikat dengan rantai induk. Ya. Nah, di sini 1 berarti tangannya masih ada 3. Di sini tangan C ada 2 berarti sisa H2. Di sini juga ada 2 berarti H2. Jadi kalau Anda lihat hanya 3 tambah 2 5 7 jadi C3H7. Ya. Kalau C4 H10 ini tadi adalah butana.
Nah, kalau kita kurangi 1, C4, H9. Ya, ini terikat ke rantai induk. Namanya adalah butil. Jadi tinggal ganti ana dengan il. Demikian seterusnya nanti ya. Nah, C4H9 tentu tidak selalu cabang butil itu ditulis C4H9. Jadi bisa aja ditulis, biasanya ditulis dalam rantai C begini. Kemudian di sini ke rantai induk. Ini yang ke rantai induk. Ya. Ini ada 2 kurang 2. Ini ada 2 kurang 2. Ini ada 2 kurang 2. Ini 1 jadi H3. Kalau kita jumlahkan, C4 hanya 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9. Dan seterusnya ya. Jadi nanti di sini pentana, pentil. Kemudian 6, heksana, heksil. Kemudian heptana, heptil. Oktana, oktil. Nonana, nonanil ya. Kemudian dekana jadi dekanil ya, dan seterusnya. Nah, kita sampai sekarang pada bagian yang penamaan alkana. Nah, ini yang penting di sini ya, penamaan alkana ya. Ini adalah topik inti kita sebetulnya ya.